Halo guys, balik lagi di sini aku Bagas dan ini hari Senin tanggal 14 April jam 10.21. Nah, untuk jam 1 nanti siang aku akan ke kampus karena ada satu matkul yaitu spreadsheet. Dari situ kita belajar tentang ya operasi Excel dan spreadsheet kayak formulanya, maksudnya ada copy dan pokoknya ada apa ya kayak resep atau kayak rumus yang supaya bisa kita mudah gitu loh untuk mengoperasikan spreadsheet. Oke, aku sekarang lagi bahas tentang mental health terutama khususnya itu terhadap kebiasaan buruk atau bad behavior karena memang umur-umur kita sekarang kan memang udah masih dianggap remaja rada ke dewasa. Nah itu di umur 15 sampai 20 tahun ini adalah masa-masa atau umur yang sangat rentan sekali uh, terjadinya apa ya terjadinya bukan jat sih tapi kayak orang-orang bisa memanfaatkan atau kebiasaan buruk itu untuk memenuhi atau memuaskan hasrat dari kesehatan mental ya karena apa karena ya ada orang yang memiliki kesehatan mental yang sangat buruk dan sangat normal gitu. Nah apalagi di sini aku akan bahas tentang kesehatan mental yang berdasarkan kebiasaan buruk kayak maksudnya mereka tuh melampiaskannya dengan kebiasaan buruk gitu. Nah, disclaimer sedikit aku bukan orang atau mahasiswa yang berasal dari jurusan psikologi tapi aku uh, tadi aja aku baru scroll Instagram kayak reels gitu lewat ke ini aku kayak ke reels gitu dan itu juga berbicara tentang psikologi. Nah itu membuat hal yang mind blowing buat aku dan menambah insight dan pengalaman yang baru buat aku karena apa? Karena yang aku ketahui dari kecil sampai sampai dewasa sekarang ya orang-orang yang melakukan kebiasaan buruk itu mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Apalagi agama kan sudah melarang ya walaupun kalian dari agama Islam, Kristen, terus Konghucu dan lain-lainnya itu yang 6 agama yang diakui itu aku anggapnya orang-orang tersebut orang-orang yang bandel, jahat dan tidak bisa menjaga diri mereka. Nah, namun ada satu reels yang aku tonton tadi di Instagram bahwa uh, ternyata orang-orang melakukan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk seperti misalnya kalau misalnya lagi stres dia itu minum alkohol terus juga kadang kalau stres kan kita juga banyak pengen makan berat pengen makan banyak dan sering makan nah bahkan kayak jam 7 pagi aja udah jam 7 pagi aja udah makan tapi jam 8 jam 9 itu udah lapar dan itu kayak apa ya membentuk siklus gitu jadi tiap hari bisa satu hari bisa makan 5 kali walaupun itu cuma 9 nah kayak uh, jajan lah kayak kopi dan lain-lainnya. Dan ternyata kebiasaan buruk itu merupakan yang aku baca dari reels itu bad behavior itu adalah suatu bentuk respon dari tubuh kita untuk apa ya menghadapi masalah-masalah mental dari mereka sendiri. Karena apa? Karena berdasarkan reelsnya itu saraf kita itu uh, memiliki sinyal gitu loh kayak maksudnya memiliki apa ya tanda-tanda dan tahu bahwa tubuh kita ataupun dari kita sendiri memiliki permasalahan yang mungkin mengganggu kebiasaan kita sendiri. Nah alhasil mereka itu karena mereka sudah tahu dan mereka sudah sadar mereka tuh kayak membentuk seperti self mechanism atau kayak self defense juga terhadap tubuh kita karena contohnya misalnya ada permasalahan dari perkuliahan terus juga kesepian dan sering dimarahin lah sama dosen atau teman-teman gitu dijauhi sama teman nah itu mereka saraf kita tuh sudah tahu gitu kayak kita memiliki kendala gitu nah bentuk atau respon atau solusi pertama yang saraf kita lakukan adalah itu tadi merujuk ke kebiasaan buruk. Nah, bukan kebiasaan baik aja ya, kayak maksudnya sholat, terus juga bergaul dengan orang-orang yang memiliki mindset yang pokoknya majulah. Nah, itu kan kita kadang-kadang juga bahkan uh,
kurang atau bisa kayak kurang pas gitu kan saat berngobrol sama mereka karena mereka sudah memiliki level yang berbeda juga kan dan selera kita juga beda kan. Nah, maka menurut postingan itu kebiasaan buruk itu ternyata bentuk self defense juga perlindungan dari tubuh kita sendiri kayak tidak bukan apa ya bukan menyalahkan itu jadi kita tidak bisa menyalahin orang-orang kayak misalnya merokok, minum alkohol itu di bawah umur itu karena mereka itu kayak salah pergaulan lah dan lain-lainnya. Nah, karena ya kan kita juga tahu kan titik titik rendah kita itu kita alami di umur apa saja sih maksudnya di umur berapa kan bisa aja tiap orang berbeda-beda juga kan ada yang bisa ngalamin umur 13 tahun 14 tahun bahkan juga bisa 20 tahun kan nah itu kebiasaannya 20 tahun uh, kayak makan gitu kan kayak maksudnya uh, itu itu tapi kayak saraf kita itu memberi solusinya itu instan gitu loh kayak maksudnya itu cuma hanya untuk kebahagiaan sesaat karena apa karena contohnya kita sering makan nah itu kan banyak gula dan banyak sukrosa yang kita makan nah alhasil itu kan memang kalau makan makan manis itu kan juga bisa menghibur kita kan walaupun cuma sesaat contohnya coklat terus juga es teh kopi dan lain-lainnya gitu kan nah itu juga bentuk respon mereka gitu untuk perlindungan dari perlindungan kita supaya kita tuh kayak gak stres gitu kan itu juga kebahagiaan sesaat dan juga terus juga ada kita sering scroll TikTok bahkan juga tidur kalau misalnya kuliah kan siang-siang juga tidur siang gitu kan bobo karena mungkin permasalahannya itu mungkin belum dihadapi tapi kayak butuh waktu untuk menghadapinya dengan cara kita rehat dulu kayak kita butuh butuh mood kita tuh butuh naik nih kayak saraf kita butuh apa ya pikiran kita juga harus jernih gitu karena hasil mereka saraf kita merespon dengan membuat kita ngantuk terus juga pengen makan dan lapar gitu kan dan juga sering scroll TikTok itu juga bahkan itu kita tidak bisa menyalahin orang-orang setiap harinya itu sering main TikTok gitu karena itu juga bentuk respon dari saraf mereka saraf tubuh mereka untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh si pengguna atau mereka sendiri atau orang itu juga kan. Nah, karena apa? Karena dari postingan itu, dari reels yang aku tangkap itu uh, orang yang sering scroll TikTok itu ya itu apa ya? Kita bisa kayak TikTok kan bisa membuat kita bahagia kan bahkan hal random contohnya ada konten yang lucu gitu kan nah itu kan alhasil tubuh kita bikin kita tertawa dan apa ya saraf kita dan apa ya hormon kita itu naik juga kan alhasil jadi kayak lebih bersemangat contoh itu hormon dopamin itu dopamin itu adalah bentuk kalau misalnya kita minum kopi terus juga menghibur itu hormon dopamin kita tuh naik nah hasil itu yang bikin kita bersemangat gitu kan nah tapi dari pandangan aku itu tidak permanen yang bisa jadi solusi kita untuk menghadapi masalah karena satu-satunya yang bisa kita buat adalah ya hadapi permasalahan itu gitu jadi tidak apa ya tidak melarikan diri dari permasalahan, nah namun kita bisa hadapi. Nah, tapi itu cuma sebesar kayak nambah insight aja sih, kayak maksudnya kita tuh tidak boleh menjudge ataupun tidak boleh menjauhi orang-orang yang memiliki bad behavior karena apa? Karena kita tidak tahu kan penyebab mereka melakukan itu apa. Bisa saja juga mereka memiliki struggle yang berjuang berjuangnya sama kayak kita tapi cara kita kan masing-masing berbeda juga gitu kan nah seperti itu um, mungkin lebih aware aja sih kayak maksudnya mereka kalau ada teman kita nih tiba-tiba mereka gemuk dan terlalu banyak makan. Nah, mungkin itu adalah bentuk indikasi dari mereka pertahanan dari tubuh mereka itu mereka punya masalah gitu kan. Nah, hasil kita juga dari eksternalnya kita sendiri yaitu harus apa ya, memedulikan dan menyediakan ruang bagi mereka karena apa? Karena kalau misalnya siklus itu self defense itu terus menerus dilakukan itu tidak ada ujungnya guys. Jadi permasalahannya memang makin merambat tapi tidak bisa teratasi. Nah, hasil dari kita sendiri, kita juga harus memiliki sifat apa ya, peduli dan apa ya, maksudnya simpati lah kepada mereka kayak
mungkin sekedar cerita sharing doang dan apa yang bisa dilakuin. Nah itu juga bisa menjadi contoh gitu loh bagi orang tua kita sekitar karena karena memang mereka kayak kebanyakan bilang kalau kepala pusing itu karena terlalu banyak main HP, terus juga sakit karena waktu tidurnya itu tidak cukup dan juga sering minum es, kopi dan lain-lain. Itu sebenarnya dari permasalahan dari Gen Z sendiri itu bukan suatu itu apa ya? Itu bukan suatu yang uh, tidak wajar, tapi memang udah lumrah dan wajar banget bagi Gen Z karena mereka kan kalau misalnya stres mereka harus melampiaskannya dulu sebelum menghadapi permasalahan gitu. Mungkin gitu. Mungkin ya kesimpulannya ya gitu aja sih guys gitu. Makasih.